Nah, dia tuh sadar si cewek ini hilang, ke bawah gitu, kayak ngumpet gitu kan. ambles lah. Sambil nengok gitu. Nyariin lah ya. Nyariin. Jadi muter ke depan, kan di samping-sampingan gitu ya. Depan-depanan. Dia muternya kan ke sana nyariin. Sambil nunduk-nunduk gitu. Neng, kacangnya nih. Dan cari di mana. Pas lihat ke atas lagi joget di atas. Hari itu warung yang di sana kapan ditinggalinya? Wah, warung mana itu yang di pinggir sawah? Itu mah udah lama mas, udah berapa tahun? 3 tahunan kalau nggak salah, 3 tahun 4 tahunan lah. Sebelum saya kerja di sini juga udah nggak ada buka lagi katanya. Katanya sih pernah ada kecelakaan di situ, kata si tukang pom bensinnya. Kecelakaan di jalannya apa? Di warungnya. Waduh. Terus waktu itu saya makan di situ kok rame, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman malam. Balik lagi di channel Misteri Malam. Nah, di video kali ini kita bakal cerita horor lagi. Ya, seperti biasa ya. Dan nanti di channel Misteri Malam ini kita akan ada konten baru. Tungguin aja lah ya. Mau dibocorin Kang? Jangan ya. Biar surprise. Sebelum kita mulai kontennya, ada baiknya lo subscribe dulu channel Misteri Malam, follow sosial medianya, terus follow lagi, terus subscribe semua channel kita nih berdua. Nanti linknya gua taruh di deskripsi ya. Ya udah, nggak usah kelamaan lagi kali ya, kita mulai aja kontennya. Nah, Ang, ada cerita nggak, Ang? ada. Barusan banget gua mau ke sini, kan mampir dulu. Ada order gitu, mampir dulu. Ternyata si temen tuh punya cerita. Pantesan datang ke sininya jam 12:30. Nyari cerita dulu. Oke, gimana ceritanya, Ang? Tapi sebelumnya mohon maaf kalau agak berisik. Iya, kita pinggir jalan banget sini. Iya, pinggir jalan banget. Sambil nyari angin lah ya. Nyari angin, terus di sini lagi panen, jadi banyak lalu lalang mobil padi gitu. Kadang-kadang ya motor-motor yang habis panen apa. Iya. Ya, soalnya namanya orang panen, usaha ya. Iya. Jadi masih malam, udah malam kayak masih rame gitu. Nah, ceritanya soalnya orang ini tuh pernah diceritain yang di sebelumnya, tukang kacang rebus yang dulu mang kacang gitu, yang pakai suaranya ngirung. Emang pernah cerita? Pernah kayaknya. Yang apa teh ya? Yang ada yang orang manggil. Orang manggil di itu. Iya. Ternyata tukang kacang ini sering banget gitu. Sering banget ngalamin gitu. Ngalamin. Soalnya dia kalau pulang kan malam. Jadi muter-muter. Jadi kacangnya tuh jualan kacang. Pakai motor, tapi depannya gerobogan buat kacang gitu ya. Apa namanya? Gerobogan motor ya? Iya. Yang belakangnya mesin motor kan ya? Ya motor dibikin gerobogan. Iya, dibikin depannya gerobogan. Iya. Kan ada yang dibikin beca. Nah, ini mah dibikin gerobogan buat kacang rebusnya. Nah, di atasnya itu kan ada atapnya. Sambil nyetel musik tuh biasanya. Nah, tukang kacang ini memang unik gitu. Sambil dangdutan. Jadi tukang kacang ini mah
apa namanya rame gitu, ada lampu-lampunya pinggirnya. Iya. Udah kayak apa ya, udah kayak tempat berjalan tuh. Jadi kayak odong-odong gitu ya, Iya. lampu-lampunya muter, terus dia tiap jalan pasti musik gitu. Musiknya koplo lagi. Iya, Tahu ya gitu ya. kan. Jadi sering lewat lah ya, kalau di sana sering lewat kalau depan rumah. Soalnya dia muter-muternya di sana, kalau di sini enggak. Mm-mm. Ya unik ya, tukang kacangnya itu kayak gitu. Jadi di deskripsi digambarkan kayak gitu. Jadi kacangnya pakai motor tapi depannya pakai gerobogan, atasnya pakai atap, pakai lampu-lampu gitu. Fotonya ada nggak ya? Nanti kalau nemu gambarnya mau gua masukin ya, biar ada gambaran gitu. Dan jualannya itu kan nggak kencang gitu ya. Pelan. Kalau pelan, udah dari kejauhan juga pasti nih tukang kacang kalau Iya. dengar musik kencang. Kayak Nah udah ceritanya lewat apa sih? Totoang itu apa sih? iya, Sawahan kalau di toangan. iya toangan, kalau di sini kan sawah gitu, Iya. toangannya sawah kalau di sini. Kiri kanan jalan, Iya. nggak ada rumah, jalan kosong gitu. Nah, jadi ceritanya ngelewatin sawahan gitu. Di tengah-tengah jalan itu, artinya antara dari desa ke desa di tengah-tengah dia ya, di tengah-tengah totoang gitu, di tengah-tengah sawahan. Jadi ada pocong. Dia di dekat apa namanya pohon apa sih ya? Dia Besi ya? ngelambain tangan gitu. Gitu doang gitu. Bentar. Pocong kan diketang. Iya jadi gitu. Gitu. Jam Tahu. berapa kejadiannya? Ya kalau biasanya dia lewat kan sekitar jam 11, jam 12. Biasanya kalau lewat jam segitu. Jadi ya paling malam sih memang jam 1-an lah. Tapi kayaknya nggak pernah jam 1 ya. Jarang jam 1, paling jam 11, jam 12 lah. Sekitaran Dia situ lah iya ya, sekitaran malam segitu dia pulang gitu. Tapi sambil ngejajahin gitu maksudnya. Nah, Terus? cuman gitu doang gitu. Nah, di situ kan si tukang kacang ini sering itu nemuin di tempat itu, lokasi itu. lokasi yang sama. Pocong-pocong juga. Pocong, terus yang pernah gue ceritain itu yang Mang kacang gitu, nggak ada orangnya gitu kan. Iya. Di situ juga. Nah, yang ini nih yang agak-agak serem, sampai gue tadinya Gak jadi kesini. iya, mikir-mikir jadi enggak ke sini, soalnya tempatnya gue lewatin gitu kan. Toang mana sih? Itu kenal gede ya? Iya itu. Oh, Itu kan. kenal gede ya. Terus. Nah, si tukang kacang ini ya kalau dibilang bener sih mungkin gue percaya, soalnya orangnya tuh sumpah-sumpah ya. Sumpah yakin demi Allah saya ngalamin gitu kan. Gitu ya. Sampai Walau sumpah alam gitu ya. ya, walau alam Walau tapi ya. alam ya. Jadi istilahnya kalau udah sumpah gitu kan udah apa ya? Udah yakin banget lah ya. Yakin ya, gue yakin gitu kan. Yakin. Jadi ceritanya pas lewat situ di tempat yang sama, dia tuh sering ngalamin kayak gitu di tempat yang sama gitu kan. Tapi anehnya dia tuh kayak ngerasa di apa ya? Kayak hipnotis apa ya? Gendam. Ya kayak pokoknya seolah-olah dia tuh nggak sadar gitu. Disirep gitu ya. Iya. Seolah-olah dia tuh nggak sadar kalau itu tuh setan, itu nggak sadar gitu kan. Oh iya. Jadi Padahal dia sering kan di situ, sering nemuin. Tapi pas ini kejadian ini ada cewek gitu kan. Ada cewek beli kacang, Mang kacang. Padahal dia tahu di situ teh nggak ada rumah dan dia tuh sering lewat terus dia sering digangguin di situ ya. Tapi ketika ada cewek beli kacang, dia tuh kayak seolah-olah percaya bahwa itu cewek asli gitu. Padahal secara logika nggak mungkin ya. Iya, nggak ada rumah dan dia tuh ngeliatnya rumah banyak gitu. Dia ceritanya gitu, dia tuh gue lihat ceritanya rumah memang gitu kan. Padahal kenyataannya itu toangan ya. Sawah. Dia sendiri bilang, gue tuh kayak disirep gitu kan. Gue kayak disirep. Gue kayak yakin itu teh rumah desa gitu. Terus orang yang beli itu bener orang gitu kan. Makanya datang beli kacang.
Dia bilang kacang berapa, terus dari si tukang kacang ini 5.000 satu neng gitu kan. Beli 9, belinya 9. Nah berhubung kacang yang ngedadak rebus kan belum Masak. bukan belum dimasak, emang udah matang tapi belum dibungkusin. Belum dibungkus jadi ngedadak bungkus dia. Dadak bungkus 9 di neng kacangnya gitu. 9 bungkus. Nah dia tuh sadar kalau si cewek ini nunduk di samping gerobogannya itu. Dari atas nunduk kayak seolah-olah dia naik eskalator. Iya, seolah-olah dia tuh kayak ngumpet gitu, kayak ngumpet gitu kan. Ngumpet tapi tahu harga 1.500, dia kasih 5.000-an, uangnya 5.000-an. 9 5.000-nya. Iya, 9 berarti 45.000 ya. Iya. Nah, 45.000. Uangnya ada. Tapi orangnya ke bawah gitu. Ya awalnya sih kan jadi tukang kacang di sini. Robogan, orangnya di situ. Nah, si tukang kacang ini ngebungkusin. Dia udah tanya harganya kan, taruh uangnya di situ. Taruh dulu. Ya. Ini Kang uangnya gitu. Jadi ada 5.000-an 5. 9, jadi 45.000. Oh iya. Kan beli satunya 5.000, pesannya 9. Nah, dia tuh sadar si cewek ini hilang ke bawah gitu, kayak ngumpet gitu kan. Ambles lah. Nah, setelah udah 9 bungkus, si abang ini, tukang kacang ini nyariin, "Neng, nih kacangnya." Gitu. Udah dibungkusin. Udah dibungkusin sih. Dan dia heran, si Neng kemana ya? Jadi muter ke sini sambil nengok gitu. Nyariin. Jadi muter ke depan, kan di samping-sampingan gitu ya, depan-depanan. Dia muternya kan ke sana nyariin, sambil nunduk gitu. Neng, kacangnya nih. Dan cari di mana. Pas lihat ke atas lagi joget di atas. Di atas pohon? Bukan di atas pohon, di atas kacangnya. Jadi kacang kan pakai gerobogan, kacang rebus, terus kan ada atapnya. Iya, di atas atapnya. Di atas atap joget. Buset. Kan si abang ini kan pakai musik terus jualannya. Pakai musik, joget di atas. Tapi itu wujud ceweknya gimana? Saya tanya, ceweknya gimana? Cantik banget ya, cakep banget. Cakep banget ya, maka gue kayak disirep gitu kan. Gue kayak disirep seolah-olah memang manusia asli tapi cakep. Banyak rumah, padahal itu kan sawah gitu kan. Nah, pas nyari-nyari nggak ketemu, pas nengok ke atas lagi joget di atas. Nah, itu pas joget di atas wujudnya gimana tuh? Masih sama. Kayak cakep, cewek biasa. Cewek biasa. Nah, katanya dia sering digangguin di situ. Ini yang paling nakutin katanya. Paling gemeterin ini, padahal wujudnya biasa orang gitu. Orang, tapi joget di atas pun wujudnya orang. Tapi dia ngerasa takut gitu. Paling takut katanya dia. Terus ujungnya gimana? Ya akhirnya ada mobil ceritanya, mobil Samator Pertamina datang. Dia berhentiin. Tolong. minta tolong. Apa Kang? Pas dilihat, nggak ada. Enggak, tadi katanya ngeladangin cewek. Ya cerita gitu lah, terus ke atas joget gitu kan, nggak tahu naiknya gitu. Dia nyari ke bawah, tahu-taunya ada di atas joget gitu kan. Tapi abis dari situ ada kejadian apa tuh? Entah sakit atau apa gitu? Nah, itu masih lanjut ya. Jadi Pak berhentiin mobil Samator, mobil gas gitu ya, berhentiin. Nah, si kacang ini dikasihin semua ke supir sama kernetnya. Nih Kang, ambil aja semua gitu kan. Diambil semua. Dibayar belum kata situnya? Udah dibayar nih. Tapi duitnya bener? 5.000-an 9. Bener, tapi nggak hilang? Bener, nggak hilang. Cuman jadi daun sirih. Orang lagi nyari duit dikasihnya daun. Cuman ya itu pas dibilang sama supirnya, emang udah dibayar belum? Udah katanya gitu kan. 45.000. Duitnya ada, pas dilihat daun sirih.
Dasar kunti. Orang lagi usaha dikasih daun. Tapi itu nggak ketemu sama sekali itu. Apanya? Si ceweknya hilang aja udah. Ya ketemu terakhir itu lagi joget Iya di maksudnya atas. pas mobil datang hilang aja. Iya, dia si tukang kacang ini berhentiin mobil, mungkin langsung Terbang. pergi gitu ya, mungkin pergi nggak tahu kemana gitu kan, nggak tahu ke Jakarta, nggak tahu kemana gitu, terus pergi aja. Suwe banget ya. Pas mobil ke situ sih udah nggak ada, tapi pas mobil berhenti di situ, wah bang, kacangnya bawa aja gitu, saking takutnya. Nah tapi si Mang itu nggak kapok lah ya, tetap lewat situ ya. Ya memang rumahnya lewat situ, Oh iya juga ya. mau lewat mana? Gak mungkin enggak ya. Ya mungkin nggak harus lewat situ. Tapi ada setan ngeri ini ya, nikmatin lagu ya, joget. Ya kalau dibilang nggak ada orangnya itu sumpah-sumpahan, Enggak maksudnya ada gitu setan yang nikmatin lagu. ya itu buktinya. Joget katanya di atas. Berarti kayaknya ya apa mantan biduan Ang? Ya nggak tahu. Waktu hidupnya. Ya nggak tahu. Nikmatin aja kan. Nah pas lagi cerita gitu ada yang komen. Maksudnya gue tuh cerita bertiga. Ada satu. Makanya kalau lewat kuburan, lewat tetong itu nyetelnya Al-Quran gitu. Susah jogetnya orang gitu. Iya, murotal gitu. Karena susah jogetnya kan. Iya. Ih, tapi kebayang sih Ang, kalau bisa goyang di situ ya langsung kabur kayak gue. Ya. Dia juga bilangnya kabur, maksudnya takut dia juga. Iya. Kebetulan ada mobil lewat jadi nggak kabur, minta tolong sama supir ini gitu kan. Jadi dia lanjutin perjalanan itu ya di bawah belakangnya mobil kontainer. Oh, diiringin. Iya, diiringin. Ih, serem juga. Kalau misalnya Makanya kayaknya gue di sini kayaknya pulangnya nungguin mobil lewat ini. terus ada lagi kan? Nah, katanya situ ada, katanya kemarin temannya baru pulang lebaran. Oh ini Ang udah nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Coba gue pengen denger nih katanya baru-baru ini. Nah, jadi gini Ang, waktu lebaran udah lama ya, lebaran udah ada 2 minggu Ang. Ada kali ya? Lebih ya 2 minggu. Nah, waktu lebaran itu kan karyawan pada mudik tuh. Nah, ini ada satu orang dia mudik ke Jawa Tengah. Mudik ke Jawa Tengah, tapi dia pakai motor Ang. Iya. Irit lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung Ang, lebih irit pakai bus loh. Iya sih. Bayar tiket sekian ratus ribu udah berangkat. Tapi kalau pakai motor kan berhenti di rest area, makan, beli bensin. Kalau hitung-hitung ya. Nah, oke, balik lagi ke cerita. Dia tuh berangkat mudik itu H-3. H-3. H-3 itu dia berangkat itu agak sorean. Biar adem lah ya. Ya, biar adem dari Karawang Kota. Dari Karawang Kota dia udah ngelewatin daerah Cirebon, udah lewat lah kata dia. Cirebon, Indramayu juga udah lewat. Dia mudik ke Jawa Tengah ya. Ya kalau Cirebon lewat, ya Indramayu pasti lewat. Kalau dari sini. Cirebon dulu apa Indramayu dulu? Indramayu dulu. Oh, Indramayu dulu ya. Iya. Oh iya bener. Bahwa dia mau mudik ke Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Dia mudik ke Jawa Tengah. Di perjalanan lewat Pantura kan ya. Dia tuh mau istirahat karena udah malam juga lah, sekitar jam berapa kemarin dia bilangnya, 11:30 apa. Dia berhenti di rumah makan. Nah rumah makannya itu dia di Tetawang juga sama. Di Tetawang. Jadi desa tengah-tengahnya lah ya. Jadi kata dia enak banget tempatnya, kayak apa ya, kalau siang mungkin ada pemandangannya, tapi ini kan malam ya kondisinya. Karena malam gitu kan nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah pas dia dari jauh nih ya, sekitar berapa, 300 meter lah, 300 atau 100 meter lagi dia lihat nih rumah makan rame ya. Ada bus, entah kenapa ada bus lewat situ, padahal sekarang kan udah ada tol ya. Bus itu jarang sebenarnya lewat situ. Ya mungkin ngompreng lah ya. Bisa jadi. Soalnya kan musim-musim mudik. Iya sih.
Oke, itu kan ada bus, di situ ada bus, terus ada biasalah yang makan gitu kan ya, rame lah, ada motor segala Ramai macam dong, gitu. musim mudik ya pasti Musim ramai. mudik, ya. Masuklah dia ke situ. Dia pesan makanan lah kayak biasa. Nah, anehnya dia tuh pesan makanan, tapi si ibu warungnya itu kayak cuek gitu. Diajak ngobrol pun nggak mau jawab. Diajak ngobrol pun dia diem. Maksudnya, Bu, saya pesen ini gitu. Si ibunya tuh cuma ngangguk gitu aja. Gak ngomong nggak apa gitu kan. Makanlah dia sama keluarganya gitu kan. Dia kan sama anak dua kalau salah. Anak dua sama istri satu lah ya. Istri dua bawa. Sama istrinya. Nah, suasana di dalam warung ini, dalam warungnya nih, hening Ang. Jadi bukan cuma si ibu warungnya yang diem, ternyata para pengunjungnya pun nggak ada yang ngomong, cuman pada diem gitu kan. Cuma masing-masing makan meren. Nah, iya, pada cuman suara trang, Iya, gimana suara makan gitu ya. Suara orang ngobrol tuh jarang. Bereslah dia makan. Nah, begitu dia beres makan, bayar itu, mari dia bilang berapa ya, pokoknya habis 45.000 apa ya, 45.000. Dia bayar pakai 100 ribuan kalau nggak salah, inget ya gue ya. Kembalian berapa tuh, 55 ya, 55. kembalian 55. Oke, beres dia makan, istirahat, berangkat lanjut. Karena perjalanan udah jauh kan dari Kerawang, bensin udah mulai habis nih. Dia kan habis dari rumah makan itu, dia mampir ke pom bensin. Dia beli bensin lah, isi full tank gitu. Pas dia mau ngambil uang kembalian, dia tuh taruh di jaket sini ya, uang tuh. Ada resletingnya nih. Pas mau ngambil, dibuka resleting, dia ngambil, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Iya. Tapi dia inget taruhnya di situ. Dia inget banget katanya. Pas kembalian dari ibu warung, dia masukin jaket, dia resletingin, hilang aja. Cuman dia masih positive thinking, mungkin pas masukin jatuh gitu ya. Kan gitu, nggak mau berprasangka buruk lah gitu ya. Lanjutlah dia ke kampung halaman gitu ya. Sampai udah lewat lebaran gitu ya. Sampai udah lewat lebaran, dia H+3 dia pulang lagi ke Karawang. Mudik lagi ke Karawang, lewat jalur situ lagi, tapi kondisinya siang nih. Pas lewatin tempat warung itu, dia aneh Ang. Anehnya itu karena warungnya itu udah rusak. Warung yang semalam dia makan. Iya, yang sebelum pas dia berangkat. Iya, malam dia makan. Iya, rusak. Bagian, pokoknya ada bagian yang kayak ketabrak gitu. Kayak ketabrak, terus bangunannya pun udah kayak gimana ya, udah kayak tahunan nggak dipakai gitu. Banyak, pokoknya kotor lah ya. Kotor, udah ada sarang laba-laba, debunya di mana-mana gitu kan ya. Pokoknya udah nggak bisa ditempatin lah kayaknya. Lu udah lama tinggalin lah ya. Ya udah lama ditinggalin. Nah, karena dia penasaran gitu ya. Perasaan ini saya malam di sini makan nih waktu berangkat katanya. Melipirlah dia ke pom bensin sambil ngisi pom bensin gitu ya. Nanya ke tukang ini nih, penjaga pom bensin tuh. Hari itu warung yang di sana kapan ditinggalinya? Wah, warung mana itu yang di pinggir sawah katanya. Itu mah udah lama Mas, udah berapa tahun, 3 tahunan kalau nggak salah, 3 tahun 4 tahunan lah Sebelum saya kerja di sini juga udah nggak ada buka lagi katanya. Katanya sih pernah ada kecelakaan di situ, kata si tukang pom bensinnya. Kecelakaan di jalannya apa? Di warungnya. Oh, maksudnya gimana? Ada katanya sih ada bus nabrak warung itu. Nah, si penjaga bensinnya yang pom bensin nih, dia bilang pas dia masuk kerja di pom bensin itu pun itu warung udah nggak operasi. Sedangkan dia kerja di situ aja udah 3 tahunan katanya di pom bensin. Berarti kan lebih dari 3 tahun ya? Lebih dari 3 tahun.
Nah itu emang kejadiannya kapan, kata si ini nih yang mudik ini nih. Jadi itu kan langsung cerita bahwa dia makan di situ gitu. Iya, dia wah, kata si pom bensinnya nih, mang pom bensin katanya. Saya juga kurang tahu Mas, cuman kalau dengar-dengar cerita katanya, ini mah udah lama banget. Ya 2 tahun sebelum saya kerja di sini juga kalau nggak salah ada kejadian di situ. Kejadian pas tabrakannya itu katanya sempat rame di sini Mas, karena korban jiwanya ada juga. Nanya kan, korban jiwanya ada berapa Mas? Wah kalau tepatnya nggak tahu cina. Yang jelas yang punya warungnya, terus ada beberapa yang lagi makan katanya ketabrak, sama si sopir bus sama keneknya. Nah ada penumpang juga yang meninggal katanya, cuman nggak ngeh ada berapanya. Waduh cina. Terus waktu itu saya makan di situ kok rame Mas. Kata si Mas bensinnya, wah ya kurang tahu ya Mas. Jadi yang makan itu siapa? Mungkin juga korban-korban Bisa dulu. jadi. Kata si mas-mas bensinnya sih, ia juga nggak ngelihat langsung. Dia juga dengar cerita dari warga situ, karena kan dia emang udah lama kerja di situ kan. Wah di sini mah udah pernah kejadian yang ketabrak bus gitu lah. Oh dapat cerita dari situ. Ya si mas-mas bensinnya cerita lah ke si yang mudik ini. Ya yang mudiknya kaget lah. Terus yang dia makan apa gitu. Padahal yang dia makan ya selayaknya makanan gitu. Tapi ya walau alam sih ya, entah dia emang salah tempat atau posisinya lagi ngantuk, entah apalah ya. Cuman dia yakin banget dia makan di situ, patokannya pun Persis gitu. persis. Ini saya tuh pas lihat tuh di sebelum warung itu tuh di sini nih saya lihat. Terus ujungnya tuh di sini. Ya pokoknya dia nyeritain tempatnya tuh persis di situ, di warung itu. Soalnya mungkin kalau apa ya, mungkin nggak ada tempat lagi gitu. Iya, Nggak ada tempat. soalnya cuman warung itu doang satu-satunya di situ. Dia yakin banget saya makan di situ. Terus yang saya makan apa? Ya kalau misalnya orang-orangnya pada diem ya bodo amat lah ya. Ini masalahnya dia makan. Dia ngerinya kayak yang dicerita-cerita gitu, makan bangke, makan mie-nya jangan-jangan cacing gitu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak kelihatan pas lagi makan nih. Tapi alhamdulillah kenyang katanya. Ya kenyang aja, di siapa juga kenyang perut. Cuman ya itu ya, apa namanya, dari awal pun sebenarnya udah ada tanda-tanda sih, cuman dia aja yang nggak ngeh. Kayak istilahnya semua yang di situ pada diem gitu Iya. kan. Dari uang kembalian juga hilang gitu kan. Cuman pikiran dia aja yang positif. Kalau tukang kacang kan kembaliannya daun ini. Tahun kalau dia hilang. Iya. Tapi kayaknya kalau mungkin dia masuk ke warung situ ada duit dia kali ya. Kayaknya cari aja nih. Padahal dia balik lagi aja cari lumayan 100.000 gitu. Iya lumayan itu buat beli bensin. Tapi alhamdulillah sih sampai rumah dia nggak ada gangguan apapun gitu. Yang dia makan pun nggak kerasa apa-apa gitu ya, selayaknya makanan biasa lah ya, alhamdulillah nggak ada gangguan apapun. Cuman pas yang di situ aja agak serem gitu kan. Iya. Cuman kalaupun pas lagi kejadian dia badannya lagi seger gitu ya, lagi pikirannya lagi sehat gitu ya, mungkin dia aneh juga. Kalau kata gua mah ya karena dia udah nggak mikirin gitu ya, bodo amat karena badan udah capek kali ya waktu itu, waktu pas makannya. Jadi dia nggak ngeh, dia ngehnya itu pas pulang dia, oh pantesan gini baru kebayang dia. Tapi keren juga itu ya. Kan itu bulan puasa gitu. Iya iya harusnya bulan puasa. Ya walau alam sih. Cuman iya juga bulan puasa sakti nih. Ya udah gitu aja sih yang ceritanya. Tapi ya kalau gue yang ngalami sih ya serem sih. Kayaknya dia waktu jalan nggak doa dulu aja. Bisa jadi. Aduh ada aja. Ya udah sih gue nggak ada cerita lagi yang ada lagi cerita nggak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada aja. Apalagi kosong. Ya udahlah ya. Yaudah segini aja kali ya konten misteri malam kali ini. Mudah-mudahan nanti kita nemu narasumber
yang ceritanya lebih serem lagi, lebih apa istilahnya ya, lebih nakutin lagi lah, lebih real lagi. Karena percaya atau enggaknya sama cerita kita sendiri dapat cerita dari narasumber. Betul. Dan narasumber juga udah meyakini itu yang dialami dia. Jadi kita nggak bisa ngejudge, wah lu mengarang gitu. Kayak tukang kacang tadi yang ya, sampai sumpah-sumpahan gitu kan. Walau alam, karena kita juga dengar cerita, kita cuma menyampaikan cerita dari narasumber. Karena emang narasumbernya agak-agak susah buat jadi narasumber. Jadi narasumber ya. Jadi narasumber di konten kita. Jadi ya mau nggak mau kita wawancarai aja gitu. Ya, jadi ujung-ujungnya konten kita ini Cuman ngobrol berdua. Ngobrol menceritakan cerita orang gitu. Iya. Ya emang kita berdua sendiri jarang ngalamin. Ya walaupun ada beberapa kali kita ngalamin, cuman nggak sering gitu kan. Cuman ya udah diceritain. Iya udah banyak yang diceritain. Jadi mau nggak mau kita ceritain lagi dari narasumber gitu. Nah, lepas dari itu percaya enggak itu mah ya balikin Ke diri penonton masing-masing semua. aja, ya. Karena kita hanya menyampaikan cerita orang gitu ya. Dan yang dialami orang gitu kan ya. Betul. Yaudah segini aja konten kita kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita, lu bisa kirimin ke email di deskripsi gitu ya. Kalau misalnya kalian mau jadi narasumber juga nggak apa-apa, kontak kita aja, nanti kita janjian, kita acarain. Oke? Yaudah, gua Guntur, Gua Ang, pamit. Jangan keluar malam. sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.